Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Insya Allah kita masuk pada Ad-Darsu Ar-Rabi', ya, pelajaran yang keempat. Ya, pelajaran yang keempat di halaman ini. Ya, kemarin sudah di pelajaran yang keempat. Ya, berarti halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya ini sudah ya. Ini sudah. Nah, di tamarinnya itu ke nomor 1 dulu. Itu kan nomor 3 ke nomor 1. Nah, untuk tamarin latihannya menjawab sesuai dengan gambar. Ya. Ajib itu fi'il amr, jawablah anil as'ilati al-atiyati, dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Al-atiyah itu berikut ini. Nomor 1, ainal kitabu. Nah, jawabannya apa? Huwa alal maktabi. Dia sesuai dengan percakapan sebelumnya ya. Aina al-kitabu huwa alal maktabi. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fi al-ghurfati. Muhammad di dalam al-ghurfah, di dalam kamar. Nomor 3, aina as-sa'atu. Aina as-sa'atu, di mana jam tangan itu? Jawabannya hiya alas sariri. Perhatikan domirnya ya, domirnya pakai hiya, jangan pakai huwa. Hiya alas sariri. Nah, kalau dijawab nggak pakai domir gimana? Boleh apa enggak? Ya boleh. As-sa'atu alas sariri. Ya boleh. Tapi karena sesuai percakapan dijawab sesuai domir, maka kita jawab sesuai domir. Walaupun secara makna betul ya, walaupun secara makna betul dan tidak salah. Ya berarti jawabannya nomor 3, hiya alas sariri. Jam tangan itu di atas kasur. Kemudian nomor 4, aina yasir. Aina yasirun, di mana Yasir? Yasir ada di mana? Huwa fil hammami. Yasir ada di dalam hammam, di dalam kamar mandi. Enggak pakai huwa enggak apa-apa. Yasir fil hammam, seperti itu. Tapi ya kita sesuai dengan percakapan, di mana setiap jawaban itu pakai domir ya, huwa fil hammam. Kemudian nomor 5, aina Aminatu, di mana Aminah? Hiya fil matbahi. Aminah di dapur. Selanjutnya, ayasirun fil matbahi. Apakah Yasir di dapur? Jawabannya bagaimana? Jawabannya tidak ya. Tidak. La. Kemudian nomor 8, man fil ghurfah. Man, siapa yang di ghurfah, di dalam kamar? Fil ghurfati Muhammadun, seperti itu ya. Fil ghurfati Muhammadun. Kemudian waman fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi ya? Fil hammami Yasirun. Fil hammami Yasirun. Kemudian nomor 10, madza alal maktabi. Apa yang di atas meja? Alal maktabi as-sa'atu. Afwan, bukan as-sa'atu ya. Alal maktabi, di atas meja, al-kitabu. Alal maktabi kitabun. Di atas meja kitab ya, al-kitab. Kemudian madza ala sariri, apa yang di atas kasur?
alas sariri as-sa'atu. Yang nomor 7, apakah Yasir di dalam dapur? Jawabannya tidak ya. Ayasirun fil matbah, apakah Yasir di dapur? La. Yasir laisa fil matbahi. Laisa fil matbahi. Belum masuk pelajaran laisa, yang nanti ada pelajaran laisa. Maka kita jawab la saja. La, tidak. Atau mau ditulis boleh. La Yasir laisa fil matbahi. Untuk tamrinnya sudah selesai ya. Yang pertama kita masuk tamrin yang kedua. Itu ikro, bacalah, waktub, dan tulislah ma'adopti awakhiril kalimati. Dengan ya menharokati akhir setiap kata. Setiap kata harokatnya harus betul ya. Nah, coba Sarif, yang paling bawah itu. Al-madrasatu. Ya, sekolah ya. Kemudian Fil madrasatu. fi, ingat kalau Oh, ada fil fi, madrasati. ya berarti harokatnya jadi kasroh ya, atau berubah jadi jar. Fil madrasati, di sekolah. Lanjut. Fil baiti. Ya, di rumah. Lanjut. Al-baitu. Ya, lanjut. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu artinya sudah ya. Lanjut. Al-hamamu. Al-hamamu, kamar mandi. Ya, lanjut. Fil matbakhi. Matbakhi. Ya, ya. Di dapur. Lanjut. Al-maktabu. Ya, lanjut. Alal maktabi. Ya, di atas meja. Lanjut. Alal kursiyi. Ya, di atas kursi. Lanjut. Al-sariru. Ya, tempat tidur atau kasur. Lanjut. Alal kitabi. Ya, lanjut. Fil masjidi. Ya, ya, untuk artinya sudah semua ya. Sudah. Sudah ya. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, seorang pria itu di masjid. Aina at-tajiru, di mana pedagang itu? Huwa fit dukani. Nah, pakai huwa ya. Pedagang itu di toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Pulpen itu di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfah. Zainab di ghurfah, di kamar. Aina al-waraqu, al-waraq masih ingat apa? Kertas ya. Di mana kertas itu? Huwa 'alal maktabi. Kertas itu di atas meja. Ke nomor 7, paling atas halaman selanjutnya itu ya. Aina al-mudarrisu. Mudarris itu di mana? Huwa fil fasli. Pakai huwa fil fasli ya. Mudarris itu di kelas. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil al-mirhad. Ini kosakata baru ya. Al-mirhadi itu toilet, sama seperti hamam tapi toiletnya ada WC-nya. Al-mirhad. Kalau di tempat kita mungkin WC sama toilet jadi satu ya. Iya. Kemudian nomor 9, asyamsu wal qamaru fis samai. Asyamsu matahari, wal qamaru ya, dan bulan di langit. Kemudian man fil fasli, siapa di kelas ya. Tidak dijawab. Kenapa? Walaupun itu ada tanda tanya, karena perintahnya adalah ikro, bacalah, waktub, dan tulislah, bukan dijawab. Kemudian selanjutnya ini ada daftar nama ya.
Ya, di mana pada umumnya nama perempuan itu tidak ditanwin. Kita lihat dari yang paling atas nama laki-laki itu ditanwin semua ya. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Kemudian yang perempuan Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyah, Sofiyatu, Ruqayyatu. Ya, untuk nama insya Allah tidak ada kesulitan atau tidak ada perlu diartikan ya, karena nama ya artinya nama itu. Selanjutnya iqra waktub. Bacalah dan tulislah ma'adab di awakhiri al-kalimati. Dengan memberi harokat pada akhir setiap kata-kata berikut ini. Nah, harokatnya harus kita perhatikan mana yang ditanwin dan mana yang tidak. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Ya, lanjut ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya kita akan bertemu dengan percakapan. Percakapan yang dimana percakapan tersebut ada huruf jernya. Al-baitu titik 2 ada kata huruf jer min, jadi minal baiti. Al-masjidu sebelahnya ada huruf jer ila, jadi ilal masjidi. Kita sekarang masuk ke percakapannya. Sebelum masuk ke percakapannya ada gambar peta al-yabanu. Peta al-yabanu itu wah cetakannya agak beda dengan buku Ana ya. Ya al-yabanu yang di tengah itu ya. Kemudian ada Tokyo, Jepang, maksud ibu kotanya Tokyo. Kemudian di peta yang kedua itu ada tulisan Al-Hindi di tengah itu ya. Al-Hindi itu maksudnya adalah India. Kemudian di sebelahnya India ada peta yang warna putih yang garis-garis itu ada Pakistan, ya. Kemudian ada pulau kecil yaitu Sri Lanka ya. Dan ya kita langsung ke percakapan saja. Di percakapan ada al-mudaris sama Muhammad. Nah, berarti guru sama murid. Nah, guru sama muridnya ini sedang percakapan. Ya silahkan dibaca Sarif. Min aina anta? Dari mana kamu? Ya. Kemudian Muhammad menjawab, Ana minal Yaban. iya, aku Yabani. dari Jepang. Aku ana minal Yabani, aku dari Jepang, ya. Kemudian wa min aina Ammar, wa min aina Ammarun, dan dari mana Ammar ya, atau kalau arti bebasnya Ammar dari mana gitu. Kalau diartikan letterlek kan minnya diartikan juga, dan dari mana Ammar gitu. Kemudian huwa minasini ya, huwa minasini, dia Ammar dari Sin, dari Cina. Petanya malah nggak ada Cinanya ya. Ya petanya nggak ada. Kemudian mudarisnya tanya lagi, wa min aina Hamidun? Hamid dari mana? Huwa minal Hindi. Hamid dari India. Ini sekolahnya internasional ya. Ada yang dari Jepang, ada dari Cina, dari India. Al-mudaris tanya lagi, aina Abbas? Aina Abbasun? Di mana Abbas? Khoroja. Nah, khoroja berarti dia fi'il apa isim? Coba masih ingat nggak kemarin yang sorof yang terakhir? Kalau kemarin kan kalau kata ba dia laki-laki, dia satu orang laki-laki telah menulis. Nah, kalau khoroja kan dia satu orang laki-laki telah keluar. Nah, satu orang laki-lakinya itu siapa? Siapa? Abbas. Iya, Abbas ya. Jadi nggak pakai huwa khoroja. Langsung khoroja gitu. Nah, lawan bicaranya udah ngerti, berarti keluar gitu. Kemudian aina dahaba. Nah, dahaba juga fiil kan, tapi nggak pakai huwa. Nah, karena udah tahu dahaba itu dipakai untuk apa. Dahaba itu dipakai untuk dia satu orang laki-laki ya, ghaibah kata ganti orang ketiga. Kemana dia pergi? Dianya sahabat. Kemana Abbas pergi maksudnya gitu. Dahaba ilal mudiri. Ya, si Abbas ini pergi ilal mudir. Nah, dahaba kan pergi ilal mudir ke kepala sekolah atau ke
rektor, pokoknya pimpinan ya, ke kepala sekolah. Nah, kan enggak ada kata Abbas, kenapa kita artikan Abbas? Abbas pergi ke mudir ya, karena dahaba itu menunjukkan dia adalah atau digunakan untuk kata ganti orang ketiga tunggal mudzakkar. Ya, jadi Abbas pergi ke mudir, Abbas pergi ke kepala sekolah. Wa aina dahaba Aliyun, dan kemana Ali pergi? Nah, kemana Ali pergi? Kemudian Muhammad menjawab, dahaba ila al-mirhadi. Ali pergi ke al-mirhad. Apa tadi mirhad? Toilet ya. Ali pergi ke Ali ke toilet. Kita ke tamarin ke halaman selanjutnya. Nah, ini dijawab sesuai dengan apa percakapan? Kayaknya enggak ya. Enggak sesuai percakapan. Jawab bebas. Min aina anta? Nah, kamu dari mana? Ana minal Indonesia, misalnya gitu. Atau kita jawab saja sesuai dengan percakapan, ana minal Yabani, aku dari Jepang. Anta minal Filipin, apakah kamu dari Filipina ya? Kalau iya, jawab iya, kalau enggak. Kalau tidak berarti la. Ana minal Yapan, aku dari Jepang. Aku bukan dari Filipina, tapi aku dari Jepang. Man minas sini, siapa yang dari negara Cina, siapa yang berasal dari negara Cina? Yang dari Cina tadi siapa? Ya, minas sini Ammarun. Dari Cina Ammarun. Kemudian min aina Hamidun, Hamid dari mana? Hamid tadi dari Hindia ya. Hamidun minal Hindi. Hamid dari India. Aina dhahaba Abbasun? Kemana si Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dhahaba ilal mudiri. Ya, berarti ini pertanyaannya sesuai percakapan ya. Anak kira menjawab bebas karena ada kata Filipina dan kita nggak menemukan kata Filipina di percakapan. Ya, berarti jawabannya harus sesuai dengan percakapan. Aina dhahaba Abbasun? Kemana Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri. Pergi ke mudir. Kemudian adhaba Aliyun ilal mudiri, apakah hamzahnya itu apakah ya? Adhaba Aliyun, apakah Ali pergi ke mudir, ke kepala sekolah? Yang jawabannya la. Dhahaba Aliyun, Ali pergi ila al-mirhadi, ke toilet. Nah, jawabannya agak panjang mungkin ya. Jawabannya agak panjang, enggak sesimpel pelajaran yang pertama, kedua ya, karena ya seperti itu. Semakin ke depan, insya Allah semakin banyak teori yang kita dapat, semakin banyak materi yang kita dapat. Nah, untuk tamarinnya yang pertama sudah, silakan mungkin ada yang ditanyakan, Sarif. Belum ada Ustaz. Belum ada ya. Kemudian yang kedua, Iqra, bacalah waktub dan tulislah ma'adabti awakhiril kalimati, dengan mengharokati huruf akhir pada kata-kata berikut ini. Al-ghurfatu minal ghurfati. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika ada huruf jar sebelumnya. Dan huruf jar, ingat huruf jar, dia itu tidak masuk ke fiil. Dia itu masuknya ke isim. Makanya di antara tanda-tanda isim adalah dapat masuknya huruf jar pada isim tersebut. Adapun fiil ya tidak ada huruf jar ya yang masuk pada fiil. Ya, al-ghurfatu minal ghurfati, kemudian minal hammami, kemudian al-mirhadu ila al-mirhadi, al-yabanu al-filibinu minal hindi ila sini. Nah, sekarang yang tamarin ketiga, Iqra waktub, bacalah dan tulislah, min aina Fatimatu. Ya, silakan dibaca. Min aina Fatimatu. Min aina Fatimatu? Hiya Fatimah dari mana? Lanjut. hiya min
minal hindi. Iya, Fatimah dari India. Nomor 2, khoroja. Kharaja al mudarrisu minal fasli wa dhahaba ila al mudiri. Iya, coba artikan. Telah keluar seorang guru Iya, dari mudaris telah kelas keluar dari kelas. Lanjut, wadahaba. dan menuju Dahabanya itu kan fi'il madi, ya, fi'il madi dia. Satu orang laki-laki, berarti dianya kemana? Ke yang dimaksud dia di situ siapa? Mudaris kan? al-mudaris. Berarti bagaimana terjemahannya? Dan Dan Afwan, kita ulangi dari awal. Mudaris telah keluar dari kelas dan dia dan dia menuju dia pergi, ya kita artikan pergi saja ya. Dia pergi ke mudir, kepala ya, sekolah. atau yang lebih lengkap ya. Dan dia mudaris pergi ke mudir, ya. Ini untuk mengartikan itu diartikan letter lag dulu ya, maksudnya gimana? Maksudnya supaya kita paham itu domirnya kata ketiganya kemana gitu. Nah, tapi nanti kalau udah paham bisa diartikan yang lebih luas, berarti artikannya lebih luas. Guru keluar dari kelas dan pergi ke, perginya langsung pakai kata kerja. Tapi kita sudah paham yang dimaksud pergi di situ siapa. Yang dimaksud pergi di situ adalah guru. Nah, mungkin kalau dalam konteks kalimat ini tidak begitu kelihatan. Tapi kalau dalam konteks kalimat yang di situ menyebutkan subjeknya adalah 2 orang atau 3 orang, maka dalam mengembalikan domirnya itu harus betul. Ya, misalkan dikembalikan ke Muhammad, maka salah. Harusnya yang betul bagaimana? Yang betul adalah sesuai dengan kalimat tersebut ya. Untuk kalimat yang subjeknya satu seperti ini, insya Allah masih mudah ya. Kharaja al-mudarisu minal fasli wa dahaba. Yang dimaksud dahaba di sini ya mudaris itu, nggak mungkin Muhammad, nggak mungkin Ali. Ya karena subjeknya cuma satu ya, seperti itu. Sekarang kita ke nomor 3, dahaba at-tajiru ila dukani. Pedagang itu ya pergi ke Pasar toko. toko. Ya, lupa ya. Lanjut, kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammami. Hamid keluar dari Kamar. Iya, wa dhahaba ilal hammam. Wa dhahaba ilal hammam, dan Hamid pergi ke Kamar toilet. mandi. Ya, kamar mandi. Kemudian kharaja Hamid minal ghurfati. Artikannya fiilnya dulu atau subjeknya dulu? Subjeknya dulu. Ya, subjeknya dulu lebih mudah dimengerti ya. Walaupun kalau antum mau ngertiin fiilnya dulu, misalnya telah keluar Hamid ya. Ya, bener-bener aja sih, cuman ya nggak apa-apa. Telah keluar Hamid. Nah, kalau diartikan gitu kan, telah keluar Hamid dari kamar dan dia telah pergi ke kamar mandi. Ya betul-betul juga, cuman lebih luas subjeknya dulu ya. Hamid keluar dari kamar dan Hamid pergi ke kamar mandi. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Ya, untuk dahaba itu memang pada umumnya pergi, tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya, dalam bahasa Indonesia mungkin kalau pergi ke toilet kurang ini ya. Kurang pas. Kurang pas ya, mungkin nggak pakai pergi, pakainya ke ya. Kata kerjanya nggak ada. Si Hamid kemana? Ke toilet. Pakainya ke. Ya, ke toilet. Kata kerjanya nggak ditampakkan, tapi udah bisa dimengerti. Lawan bicaranya sudah mengerti. Nah, nanti bahasa Arab juga ada yang begitu, ada yang kok tiba-tiba muncul kata kerjanya, pelakunya mana, failnya mana gitu kan, kayak tadi di percakapan kan, aina Abbas kharaja
kok langsung kata kerja, pelakunya mana? Kan nggak ditambahkan seperti itu. Nah, maka nanti di bahasa Arab juga ada seperti itu. Tapi insya Allah nanti pelan-pelan bisa dipahami. Untuk yang ini sekarang kita masuk nomor 5 ya. Nah, ya. Nomor 5 man, bukan min ya. Kenapa? Kenapa enggak min? Nah, khoroja kan fiil. Khoroja kan fiil. Mungkin enggak masuk huruf jar. Tidak, Ustaz. Ah iya, padahal kalau hurufnya gundul kayak gini, nebaknya itu gitu. Bukan nebak, maksudnya bukan nebak apa namanya, teorinya dipakai. Khoroja itu fiil, maka jangan dibaca min. Nah, berarti kalau enggak min, man. Man khoroja minal fasli. Siapa yang keluar dari kelas, ya. Kemudian nomor 6. Nah, coba latihan dibaca coba. Ini kan gundul semua. Kharaja at-talibu Ya. minal mudar minal Madrasati. madrasati wa dhahaba ila suqi. Ya, ini kata-kata baru. Asuk itu pasar. Asuk itu pasar. Kharaja atau nipu. Nah, kata kerjanya kharaja, pelakunya itu tolib ya. Berarti pelajar itu telah keluar dari madrasah. Sekolah. Keluar dari madrasah. Keluar di situ maksudnya bukan keluar di DO ya. Keluar maksudnya keluar dan pergi ke suk. Pergi ke pasar. Ya. Nah, kata-kata seperti ini mungkin sedikit apa namanya. Kalau ini masih sederhana ya, tapi nanti kalau ketika nemu buku yang banyak paragraf ya, ketika menerjemahkan ada kemungkinan salah, ya bisa saja ya. Seperti ini kan kharaja at-talibu minal madrasah, maksudnya keluar itu bukan keluar dari sekolahan ya, tapi keluar dari sekolah untuk pergi ke pasar, keluar sementara. Nah, berarti nanti insya Allah dengan semakin banyak belajar ya, justru kita semakin bisa mentolerir ketika orang itu salah gitu loh. Oh, karena memang menerjemahkan itu nggak mudah ya, karena menerjemahkan itu nggak mudah. Nah, kan katanya itu hampir mirip kan, kharaja atau libu minal madrasah. Nah, pelajar itu keluar dari madrasah. Keluar, maksudnya keluar itu apa kan? Keluar dalam bahasa Indonesia masih mengandung beberapa makna. Bisa keluar karena di drop out, apa bisa keluar sementara atau lain sebagainya. Itu nomor 6. Nomor 7 khadijatu. Apa khadijatun? Khadijatu ya, enggak ditanwin. Khadijatu minas sini, dari Cina. Khadijah dari Cina, wa Khalidun minal Yabani, dan Khalid dari Jepang. Nah, sekarang lanjut latihan yang keempat. Dok. Nah, itu fi'il amr. Dok, letakkanlah fil faraghi, pada titik-titik berikut ini ya, faragha itu artinya kosong. Pada titik-titik ini, fi mayali, pada yang berikut ini, harfa jarrin, huruf jar munasiban, yang sesuai. Huruf jarnya ada apa? Ada 4 aja. Padahal lebih dari ini ada lagi ya. Min, ila, fi, ala. Nah, al-kitabu titik-titik al-maktabi, ya al-maktabi. Kenapa al-maktabi? Karena ada huruf jar sebelumnya. Al-kitabu ala, di atas al-maktabi. Walaupun kalau kita isi dengan fi, ila, min, ya salah ya. Jadi kalau ada kemungkinan, 2 kemungkinan, ya kita boleh milih. Tapi kalau hanya ada 1 kemungkinan, kita pilih 1. Al-kitabu alal maktabi. Nomor 2, at-talibu titik-titik al-fasli. Pelajar itu fi, di dalam kelas. Dhahaba Hamidun, Hamid pergi, ila ya, ke kampus al-jami'ati, kampus. Kharaja al-mudiru titik-titik al-madrasati. Mudir keluar ke, berarti pakainya ila. Ila al-madrasati. Mudir keluar ke madrasah. Kok keluar ya? Ya kharaja keluar. Tapi maksudnya keluar di situ mungkin pergi ya. Pergi apa dikeluarkan? Pergi, Ustaz. Walau alam ya.
Kalimatnya nggak lengkap juga. Kharaja al-mudiru ila al-madrasati. Mudir keluar ke madrasah. Ia pergi, betul pergi. Mudir pergi ke madrasah. Ya, jadi kharaja bisa diartikan pergi juga, padahal kan keluar. Nah, ya memang seperti itu. Kemudian dahaba Muhammadun titik-titik asin titik-titik yaban. Berarti ini pakai min ila. Ya. Dahaba Muhammadun, Muhammad pergi dari Cina ila Yaban. Dari Cina ila Yaban. Oh, berarti yang nomor 4 juga bisa diisi min. Kharaja al-mudiru minal madrasah. Mudir keluar dari madrasah. Keluar. Nah, kalau diisi pakai min artinya bisa keluar ya. Tapi kalau pakai ilah, bisa artinya pergi. Mana yang lebih tepat? Ya, kemungkinan yang lebih tepat adalah min ya. Min. Kharaja al-mudiru minal madrasah. Si mudir ini keluar dari madrasah, bukan ila, afwan ya, tadi salah ya. Minal madrasah. Keluar dari madrasah maksudnya bisa dua kemungkinan. Bisa keluar sementara, ngambil mobil atau ngambil apa, atau keluar beneran. Nah, ini al-kalimatu al-jadidatu. Kalimat yang baru atau kalimat itu kata ya. Kata yang baru al-madrasatu madrasah, al-faslu kelas, al-hammamu kamar mandi, al-mirhadu sama kamar mandi ya, cuman ada toiletnya, al-matbahu dapur, al-ghurfatu kamar, al-jami'atu kampus, as-suku pasar, al-yabanu Jepang, as-sinu Cina, al-hindu India, al-Filipin Filipina, al-mudiru itu kepala sekolah ya. Atau kalau di kampus rektor ya. Dahaba telah pergi, kharaja telah keluar. Nah, kemudian di bawahnya fi, ala, min, ila, min hurufil jarri. Dari termasuk huruf-huruf jar. Min hurufil jarri. Huruf itu bentuk jamak dari harfun. Hurufun jamaknya hurufun. Ya, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Waktunya udah mau habis ya. Kalau ini tadi karena berdua jadi belum ini Ustaz, nggak ada batas waktunya. Oh gitu ya. Malah kalau berdua nggak ada batas waktunya ya. Iya Nah, Ustaz. pelajaran yang keempat ini udah selesai Untuk halaman selanjutnya masuk ad-darsul khamis. Sebelum masuk ad-darsul khamis, silakan ada yang ditanyakan apa tidak. Belum pegang bukunya Ada Ustaz. Ya, ada. Ada. Banyak katanya. Katanya ada banyak itu. Ya, kita coba masuk sedikit di ini nggak ada batas waktunya ya. Di namanya di halaman percakapan yang kelima, coba kita lihat dulu ya. Ya, ke bawah. Ya, itu ternyata agak panjang juga ya. Ya, mungkin kita lanjutkan pekan depan saja. Ya, alhamdulillah kita dapat menyelesaikan ad-darsu ar-rabi'. Insya Allah pekan depan kita masuk ke ad-darsu al-khamis, pelajaran yang kelima. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kita cukupkan saja, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.